Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa, jangan lupa kalian subscribe dulu backup channel Babe Aldo Suara Kebenaran. Ya, itu backup channel ya. Insya Allah channel utama tapi nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan, amin. Sekarang kita masuk ke konten, oke? Ada berita lagi nih. Iya, emang keren. Negara kita tercinta ini keren gila. Nih beritanya. Warga Cina niat gali tambang emas ilegal di Republik Indonesia pakai alat berat. Iya. Itu di atas captionnya, gue bingung sampai lolos begini pakai alat berat, aparatnya pada kemana ya? Ya itu. Baru tadi kita ngebahas soal oknum. Ya kan? Oknum. Ya kali aparatnya kagak tahu mungkin. Ya. Cuman kan ada apa oknum-oknum yang menerima uang tutup mulut. Jadi tabok, mulutnya ditabok pakai duit, begitu duit, diam lu. Oh iya pak, mendadak begitu, jadi penjilat langsung. Nauzubillah min dzalik. Nah ini, dan ini juga warga Cina, bukan warga Yaman ini ya, bukan, bukan turunan Yaman ini, bukan kadrun Yaman ini. Ini golongannya Imat, mana ngomong ini nih? Si Imat Kori, nasab, no. Ngata-ngatain Habib Yaman bikin kacau NKRI. No! Kemana bacot mereka nih? Aduh. Nih warga Cina, kita baca dulu deh beritanya ya. Baca dulu. Aduh, niat banget ya. Gali tambang pakai alat berat. Itu petugasnya pada kemana ya? Tuh saranin aja tuh Imat yang paling NKRI dan pasukannya. Katanya jangan sampai ada yang merongrong NKRI, jangan sampai Habib Yaman bikin rusuh NKRI. Ini gila rusuhnya. Udah pakai alat berat, nambang ilegal, emas diambil. Golongan Imat diem aja, jangan lu. Dapat duit dari mereka juga lu ya. Jangan. Baca dulu nih beritanya nih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Korwas PPNS Barreskrim Polri membeberkan adanya penambangan emas ilegal di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Di Kalbar ini. Indonesia ini tajir ya, Aceh, Sumatera itu ya, Aceh dan Sumatera itu banyak emas. Kalimantan ternyata di Kalbar ini juga banyak emas. Di Papua banyak emas. Di Sulawesi ada emas. Tapi kenapa negara ini miskin? Gara-gara Yaman ya. Duh, mati mat. Kore, ngat. Nih. Bacot kalian kemana kalau udah begini? Jangan-jangan mereka sengaja dibuat begitu untuk nutupin yang ini ya. Duit-duitnya dari situ-situ juga kayaknya. Aduh, baca dulu deh. Tak diduga, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Suninyo Suryo Herdadi mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut dilakukan oleh YH, seseorang berkewarganegaraan asing, WNA Cina. Ini gue juga jadi ingat debat capres kemarin.
Ada si Gibran bilang gini, untuk mengatasi tambang ilegal gampang aja, cabut izinnya. Tambang ilegal kagak ada izinnya, tong. Tapi dia sekarang wapres loh, wapres terpilih. Nasib gue. Aduh. Astagfirullah. Nih, terus ya baca ini ya. Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH. Yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, jelasnya dalam konferensi pers dikutip Minggu 11 Mei 2024. Nah tuh. Bukan Yaman, tong. Bukan turunan Yaman, bukan orang Yaman. Tuh. Bacot si Imat diem aja begini nih, golongannya si Imat loh, yang biasa kalau ada di TikTok tuh yang tes DNA pengen gue nih tes apa nih, tes apa, tes urin kalian. Lanjut bacanya. Sunindya mengungkapkan modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Maling. Bahasanya terlalu halus kalau pers ya, kalau gue bilang. Ya, dimanfaatkan pertambangannya secara ilegal. Maling. Gitu, jangan pakai kata manfaat mestinya. Hasil kejahatan tersebut ya dilakukan pemurnian dan kemudian dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore atau biji atau bulion emas, ujar Sunindyo. Wah, canggih juga ya. Dengan temuan pertambangan ilegal tersebut, Sunindyo mengungkapkan bahwa tersangka dinyatakan melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Dan perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang selain undang-undang Minerba, ungkapnya. Loh, masih belum pidana ini ya? Masih mau dikembangkan ke pidana dulu? Waduh, makanya. Yang ano masih ngomongin nasab. Ini maling emas anjing. Anjing, ini maling emas. Emas bumi rakyat Indonesia no, dimaling. Kemarin kita ngelihat ya Allah, maling cabe dipukulin ya Allah. Ini maling emas. Gue pengen ngelihat yang begini tuh dipukulin kayak maling cabe gitu. Bangke. Adapun dia juga menyebutkan peralatan yang ditemukan pada penambangan ilegal tersebut seperti alat ketok atau labeling, saringan emas, cetakan emas, dan induction smelting. Buset. Ini alat-alat canggih gitu. Kok bisa lolos? Dan itu nggak ada alatnya sekecil remote begini, nggak ada. Alatnya gede-gede tuh. Kok bisa? Tadi pagi kita kan udah ngebahas tuh sabu yang nih selipin di dompet sekecil ini ketahuan. Masa alat segede itu nggak? Kan sama-sama ilegal. Kok nggak ketahuan? Ya itu tadi mungkin ada tabokan ke mulutnya pakai duit kali ya. Empak gitu. Diem lu. Ngeliat duit, mulutnya ketabok duit langsung gitu. Kenapa? Identik dengan anjing kan kalau penjilat itu. Lanjut bacanya. Tidak hanya itu, ditemukan pula alat berat seperti lower loader dan dump truck listrik. Anjir, dump truck loader. Ini malingnya dapat fasilitas anjir. Memang ya di Konoha itu ya, maling dikasih fasilitas. Ntar kita bahas tuh. Maling itu dikasih fasilitas. Banyak itu juga. Yang benar dikata-katain, yang maling dikasih fasilitas. Buang ke emang ya gimana nggak hancur ini. Tunggu aja kehancuran kalau ini masih terus. Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten, ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1648,3 meter. Anjir, 1 kilo, hampir 2 kilo, kurang 352 kilo lagi. 352 meter lagi, 2 kilo. Anjir, panjang anjir. Bisa sampai gali terowongan segitu tuh baru ketahuan sekarang.
dengan volume 4.467,2 meter kubik, anjir. 4 ton anjir kok volumenya. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Maling dimaling terang-terangan, kena duit tutup mulut, bisa langsung gitu ya. Ya Allah, selamatkan gue, keluarga gue, teman-teman gue, sahabat gue dari sifat penjilat, ya Allah. Ya Allah, nggak nyari duit dengan cara yang begitu, ya Rob. Selamatin kami, ya Allah. Lanjut bacanya ya guys. Suninyo klaim saat ini penyelidikan masih memperhitungkan beberapa potensi kerugian negara dari kegiatan penambangan ilegal tersebut. Kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal ini masih dalam perhitungan dari lembaga terkait yang memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian negara, tandasnya. Kerugian negara itu udah banyak ruginya. Aduh, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Jadi ya guys ya, nih, ini yang terjadi sama bangsa kita. Maling-maling dapat fasilitas, anjir. Maling dapat fasilitas. Koruptor ditangkap nggak pernah dipukulin, nggak ada ceritanya koruptor. Kemarin kita sempat ngelihat itu bulan kemarin ada maling cabai, ya Allah, dipukulin sampai begitu. Hah? Tapi maling-maling besar yang begini dikasih fasilitas malah. Dari mana fasilitasnya? Nah, itu punya alat berat, punya alat-alat yang lain. Masa iya petugas kagak tahu? Masa iya? Ini sabu yang di dalam dompet tadi ketahuan, kecil lipatannya segini. Ini alat berat. Dan ini juga buat golongannya si Imat, Puat, Kori, siapa lagi? Mogi. Nih bacot kalian diem aja begini. Ngelihat negara diobok-obok begini sama warga negara asing Cina ini. Diem aja lu. Jangan-jangan kalian emang dibuat bersuara begitu untuk mengalihkan yang begini-begini kalian ya. Dapat duitnya dari situ-situ juga. Jangan-jangan nih. Udah dicurigai tes urin lu. Gue curiga kalian tes urin dah. Nah mikir dah kita. Mana yang benar-benar cinta negara. Mana yang benar-benar cinta bangsa. Mana yang bukan cuma bacot NKRI harga mati. Mana? Adakah turunan Yaman begini? Atau adakah warga Yaman begini? Mikir. Gua Babaldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bacot-bacot si Pungat, Kori itu? Mana bacotnya mereka? Kalau yang begini nggak ada, kagak paham mereka. Taunya nyinyir aja.